Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Siti Fitri Dewi dari Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler. Di sini, saya akan mempresentasikan review jurnal tentang tuberkulosis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat. Tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Kondisi ini kadang disebut juga dengan TB paru. Bakteri tuberkulosis yang menyerang paru-paru menyebabkan gangguan pernapasan seperti batuk kronis dan sesak napas. Penderita TBC biasanya juga mengalami gejala lain seperti berkeringat di malam hari dan demam. Pengobatan penyakit tuberkulosis biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan dengan aturan minum obat yang ketat guna mencegah risiko terjadinya resistensi antibiotik. Jika tidak ditangani dengan segera, TBC dapat berakibat fatal. Bakteri Mycobacterium tuberculosis dapat menginfeksi bagian organ tubuh lainnya seperti ginjal, tulang, sendi, kelenjar getah bening, atau selaput otak. Kondisi ini dinamakan dengan TB ekstraparu. Penyebab TBC. Yang pertama, sistem daya tahan tubuh yang rendah seperti yang dialami oleh individu dengan penyakit HIV atau AIDS, diabetes, kanker jenis tertentu, menjalani pengobatan kanker seperti kemoterapi, gizi buruk, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, penggunaan tembakau. Yang keempat, kurangnya akses kesehatan. Yang kelima, lokasi tempat tinggal yang padat atau kurang ventilasi. Dan yang terakhir, bepergian ke tempat-tempat dengan angka kejadian tuberkulosis yang tinggi. Jurnal yang pertama dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan tuberkulosis paru relapse pada pasien di Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sampai 2016. Latar belakang TB paru relapse atau TB paru kambuh adalah penderita TB paru yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan TB paru dan telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap. Didiagnosis kembali dengan TB BTA positif berdasarkan pemeriksaan apusan atau kultur. Kasus relapse terjadi di beberapa negara di dunia, antara lain di India dengan jumlah kasus relapse sebanyak 106.463 kasus, Korea dengan jumlah kasus relapse sebanyak 6.701 kasus, Myanmar dengan jumlah kasus relapse sebanyak 4.558 kasus, dan Bangladesh dengan jumlah kasus relapse sebanyak 3.065 kasus. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekambuhan TB paru relapse yaitu harus ada infeksi, jumlah basil penyebab infeksi harus cukup, virulensi yang tinggi dari basil tuberkulosis, daya tahan tubuh yang menurun memungkinkan basil berkembang biak dan keadaan ini menyebabkan timbulnya kembali penyakit TB paru, perilaku kebiasaan merokok, pengobatan terlalu pendek dan kemungkinan resistensi obat. Sampel atau populasi dari jurnal ini yaitu seluruh data penderita TB paru relapse yang berobat di Poliklinik Paru Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitik, desain yang digunakan yaitu cross-seksional. Pembahasan dibagi menjadi dua bagian yaitu analisa univariat dan analisa bivariat. Yang pertama, analisa univariat. Dari penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Paru Sumatera Selatan, didapatkan hasil yaitu distribusi responden berdasarkan usia responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 15-55 tahun dengan jumlah 53 responden, sedangkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 44 responden. Pada tingkat pendidikan, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 33 responden, sedangkan pekerjaan mayoritas responden bekerja atau sebagai petani, supir, tukang yaitu 25 responden. Untuk riwayat merokok menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak mempunyai riwayat merokok yaitu 38 responden. Untuk riwayat penyakit penyerta, mayoritas responden tidak mempunyai riwayat penyakit penyerta yaitu 53 responden. Dan untuk kepatuhan berobat, mayoritas responden patuh berobat yaitu 52 responden. Yang kedua yaitu analisa bivariat. Analisa bivariat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hubungan usia dengan kejadian TB paru relapse.
Hasil analisis dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,309, CI sama dengan 0,54 sampai 14,1, OR sama dengan 2,79. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan kejadian TB paru relapse. Yang kedua yaitu hubungan pendidikan dengan kejadian TB paru relapse. Hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru relapse sebanyak 22 responden mempunyai tingkat pendidikan SMA dan perguruan tinggi yang mengalami kejadian TB paru relapse. Sedangkan tingkat pendidikan sampai dengan SMP, 22 responden mengalami kejadian TB paru relapse. Hasil analisis dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,017, CI sama dengan 1,2 sampai 14,6, OR sama dengan 4,2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru relapse. Yang ketiga yaitu hubungan riwayat merokok dengan kejadian TB paru relapse. Hasil analisis dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,045, CL sama dengan 1,0 sampai 10,3, OR sama dengan 3,2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan antara merokok dengan kejadian TB paru relapse. Responden yang merokok mempunyai peluang 3,2 kali untuk terkena TB paru relapse dibandingkan responden yang tidak merokok. Yang keempat yaitu hubungan penyakit penyerta dengan kejadian TB paru relapse. Hasil analisis dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,309, CI sama dengan 0,54 sampai 14,1, OR sama dengan 2,79. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penyakit penyerta dengan kejadian TB paru relapse. Yang kelima yaitu hubungan kepatuhan berobat dengan kejadian TB paru relapse. Hasil analisis menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,046, CI sama dengan 0,9 sampai 62,2, OR sama dengan 7,5. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan antara kepatuhan berobat dengan kejadian TB paru relapse. Yang keenam yaitu hubungan jenis kelamin dengan kejadian TB paru relapse. Hasil analisis dengan menggunakan uji chi-square diperoleh nilai p-value sama dengan 0,909, CI sama dengan 0,308 sampai 28,2, OR sama dengan 0,933. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian TB paru relapse. Yang ketujuh yaitu hubungan pekerjaan dengan kejadian TB paru relapse. Hasil analisis statistik hubungan antara pekerjaan dengan kejadian TB paru relapse diperoleh 15 responden tidak mempunyai pekerjaan yang mengalami kejadian TB paru relapse. Sedangkan yang bekerja ada sebanyak 29 responden yang mengalami kejadian TB paru relapse. Nilai p-value 0 sama dengan 0,40, CI sama dengan 0,18 sampai 1,97, OR sama dengan 0,6. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan kejadian TB paru relapse. Kesimpulan. Yang pertama, ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian TB paru relapse. Yang kedua, ada hubungan antara merokok dengan kejadian TB paru relapse. Dan yang terakhir yaitu ada hubungan antara kepatuhan berobat dengan kejadian TB paru relapse. Jurnal 2 dengan judul Risiko Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Liukang, Tupapiring, Kabupaten Pangkep. Latar belakang. WHO memperkirakan terdapat 9,6 juta kasus TB pada tahun 2014, namun hanya 6 juta kasus yang terlaporkan. Artinya, terdapat 3,6 juta kasus yang tidak terdiagnosis atau tidak terlaporkan. Sementara itu, 58% kasus TB dunia di antaranya terdapat di Asia Tenggara dan Pasifik Barat. Indonesia menempati posisi terbesar kedua kasus TB setelah India, yaitu sebesar 10%. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, pada tahun 2015, jumlah kasus yang positif terkena tuberkulosis di Kabupaten Pangkep ada sebanyak 351 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah kasus tuberkulosis yaitu sebanyak 379 kasus.
Data yang diperoleh dari Puskesmas Liukang, Tupa Biring, Kabupaten Pangkep juga menunjukkan bahwa jumlah kasus tuberkulosis mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebanyak 23 kasus menjadi 34 kasus pada tahun 2016 dengan angka kematian 6 kasus. Kejadian penyakit merupakan hasil interaksi antara faktor pejamu, agen, dan lingkungan. Sampel atau populasi dalam jurnal ini yaitu populasinya adalah semua penduduk yang berdomisili di Pulau Balang, Lombok dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang, terdiri dari 30 kasus dan 30 kontrol. Sampelnya yaitu orang yang tinggal di Pulau Balang, Lombok dan dinyatakan positif menderita TB paru. Metode yang digunakan yaitu observational analytic, desainnya yaitu case control. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, faktor risiko umur. Berdasarkan hasil analisis uji Z-square, diperoleh nilai p-value sama dengan 0,182, artinya tidak ada hubungan antara umur dengan kejadian TB paru, dan hasil analisis besar risiko didapatkan nilai odds ratio sebesar 0,306 yang berarti umur bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru. Yang kedua, faktor risiko jenis kelamin. Hasil analisis statistik menggunakan uji Z-square didapatkan nilai p-value sama dengan 0,438. Maka tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian TB paru. Berdasarkan hasil analisis, besar risiko didapatkan nilai odds ratio sama dengan 1,714. Artinya, jenis kelamin laki-laki berisiko 1,714 kali menderita TB paru dibandingkan perempuan. Yang ketiga yaitu faktor risiko pengetahuan. Hasil uji statistik menggunakan uji Z-square didapatkan nilai p-value sama dengan 0,034, yang berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian TB paru. Berdasarkan hasil analisis besar risiko didapatkan nilai odds ratio sebesar 3,755. Artinya, responden dengan tingkat pengetahuan rendah 3,755 kali lebih berisiko menderita TB paru dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi. Yang keempat yaitu faktor risiko status gizi. Hasil analisis uji statistik menggunakan uji Z-square didapatkan nilai p-value sama dengan 0,144. Maka tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian TB paru dan hasil analisis besar risiko didapatkan nilai odds ratio sama dengan 0,345. Artinya status gizi bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Liukang, Tupa Biring. Yang kelima yaitu faktor risiko status merokok. Hasil analisis statistik menggunakan uji Z-square didapatkan nilai p-value sama dengan 0,211. Artinya, tidak ada hubungan antara merokok dengan kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Liukang, Tupa Biring. Hasil analisis besar risiko didapatkan nilai odds ratio adalah 0,412 yang berarti status merokok bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Liukang, Tupa Biring. Yang keenam yaitu faktor risiko kepadatan hunian. Hasil uji statistik menggunakan uji Z-square nilai p-value sama dengan 0,747. Berarti tidak ada hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian TB paru. Yang ketujuh yaitu faktor risiko luas ventilasi. Hasil analisis statistik menggunakan uji Z-square didapatkan nilai p-value sama dengan 0,045. Berarti ada hubungan antara luas ventilasi dan kejadian TB paru. Yang kedelapan yaitu faktor risiko kelembaban. Hasil analisis statistik menggunakan uji Z-square didapatkan nilai p-value sama dengan 0,033 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kelembaban rumah dengan kejadian TB paru. Yang kesembilan yaitu faktor risiko jenis lantai. Hasil uji statistik menggunakan uji Z-square didapatkan nilai p-value sama dengan 1,000. Berarti tidak ada hubungan antara jenis lantai dengan kejadian TB paru. Kesimpulan. Yang pertama, umur bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Liukang, Tupa Biring. Yang kedua, yaitu jenis kelamin merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Liukang, Tupa Biring. Yang ketiga, pengetahuan merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja Puskesmas Liukang, Tupa Biring. Yang keempat, status gizi
bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja puskesmas Liukang Tupa Biring. Yang kelima, status merokok bukan merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja puskesmas Liukang Tupa Biring. Yang keenam yaitu kepadatan hunian merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja puskesmas Liukang Tupa Biring. Yang ketujuh, luas ventilasi merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja puskesmas Liukang Tupa Biring. Yang kedelapan, suhu merupakan bukan faktor risiko kejadian TB baru di wilayah kerja puskesmas Liukang Tupa Biring. Yang sembilan, kelembaban merupakan faktor risiko kejadian TB paru di wilayah kerja puskesmas Liukang Tupa Biring. Bisa dilihat nilai-nilainya. Jurnal ketiga yaitu faktor risiko internal terhadap kejadian gagal konvensi pengobatan penderita baru tuberkulosis paru fase intensif. Latar belakang, indikator penting dalam melakukan evaluasi keberhasilan pengobatan tuberkulosis adalah adanya perubahan menjadi BTA negatif pada bulan kedua. Masalah utama kegagalan pengobatan disebabkan putusnya pengobatan akibat kurangnya pengawasan dan kerjasama penderita yang menimbulkan gagalnya pengobatan dan terjadinya resistensi ganda terhadap OAT. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya gagal konversi, yaitu dari sputum BTA positif, tetap BTA positif. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa dengan adanya gejala efek samping OAT yang terjadi pada penderita merupakan salah satu penyebab kegagalan dalam pengobatan. Penelitian di Kabupaten Halmahera Tengah menyebutkan bahwa faktor risiko gagal konversi BTA dahak adalah penyakit penyerta yang dapat menurunkan imunitas seperti DM dan HIV, kontinuitas pengobatan, kurangnya komunikasi informasi dan edukasi tentang tata laksana pengobatan oleh petugas kesehatan pada penderita dan anggota keluarga yang ditunjuk sebagai pengawas minum obat. Sampel atau populasi dalam jurnal ini yaitu seluruh penderita baru tuberkulosis paru pengobatan kategori 1 yang pada pemeriksaan mikroskopis didapatkan basil tahan asam positif yang berobat dan tercatat di seluruh puskesmas Kota Bandar Lampung dari bulan Januari sampai Maret 2016 dan masih menjalani pengobatan dengan obat anti-tuberkulosis kategori 1 dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Metode yang digunakan yaitu observational analytic. Desain yang digunakan yaitu cohort prospektif. Hasil dalam pembahasan. Hasil dalam pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan analisis bivariat, kebiasaan merokok didapatkan P sama dengan 0,10, CRR sama dengan 1,5, C195% sama dengan 0,94 sampai 2,53, dan analisis multivariat didapatkan nilai P sama dengan 0,80. Hasil risiko internal terhadap kejadian kegagalan konvensi pengobatan TB. Hasil analisis bivariat terhadap variabel kadar Hb diperoleh P sama dengan 0,000, CRR sama dengan 2,6, C195% sama dengan 1,54 sampai 4,35. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kadar Hb pada penderita tuberkulosis merupakan faktor risiko internal. Namun setelah dilakukan analisis multivariat diperoleh P sama dengan 0,748. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, sehingga kadar Hb bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian gagal konversi pengobatan tuberkulosis. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan analisis multivariat dengan uji multivariat logistik regression dengan metode backward stepwise. Pada tingkat kemaknaan 95% terbukti bahwa faktor risiko kejadian gagal konversi pengobatan TB fase intensif yaitu kebiasaan konsumsi minuman beralkohol dengan nilai P sama dengan 0,001, CRR sama dengan 5,5, 95% CI sama dengan 1,927 sampai 15,566. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan konsumsi minuman beralkohol merupakan faktor risiko yang bermakna terhadap terjadinya kegagalan konversi pengobatan TB pada 2 bulan pertama, sebesar 5,5 kali dibandingkan dengan penderita yang tidak pernah mengonsumsi minuman beralkohol. Kesimpulan, penderita dengan kebiasaan konsumsi minuman beralkohol merupakan faktor risiko internal yang bermakna terhadap terjadinya kegagalan konversi pengobatan TB fase intensif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.